Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi sebagai pemenuhan tugas dari akuntansi Diswaf dan Waris dengan judul konsep wakaf dalam fikih Islam. Kami sendiri kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Apriliani Putri, yang kedua ada Aulia Hanafia, yang ketiga Dido Azi, yang keempat Mila Anissa, yang kelima Siti Jumaida. Untuk definisi wakaf akan dipresentasikan oleh Apriliani. Silakan Apriliani. Pengertian wakaf secara bahasa. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab atau wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakafa yakifu wakfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan, yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Pengertian wakaf secara istilah. Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain. Menahan barang, tetapi hasilnya disebarkan. Menurut istilah syara, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksananya dilakukan dengan jalan pemilikan, asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan ialah menahan barang yang diwakafkan agar itu tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Next, Mil. Definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya ada perbedaan pendapat dalam definisi wakaf. Para ahli fikih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf. Satu, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif. Dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Yang kedua, menurut Imam Maliki, wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, baik menjual, menghibahkan, atau mewariskan kepada siapapun. Selanjutnya, ada hukum wakaf berdasarkan Al-Quran. Yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang kedua ada dari Quran Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.
Berikutnya ada hukum wakaf berdasarkan sunnah. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasul, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Kemudian Rasul bersabda, "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkan, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, musafir, dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang, yang berhadis tersebut adalah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatan kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Selanjutnya ada rukun wakaf. Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fikih Islam telah dikenal ada 6 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan atau wakif adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabaru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan material. Artinya, mereka telah dewasa atau balik, berakal sehat, tidak di bawah pengampunan, dan tidak karena terpaksa berbuat. Selanjutnya ada benda yang diwakafkan atau mauquf. Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Benda harus memiliki nilai guna. Benda tetap atau benda bergerak, benda yang diwakafkan harus jelas atau diketahui ketika terjadi akad wakaf. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf. Tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf atau mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Selanjutnya ada pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sigat atau ikrar wakaf. Sigat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Selanjutnya ada nazir atau pengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dan yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada wakaf harus dilakukan secara tunai. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadi wakaf. Yang kedua, tujuan wakaf itu harus jelas. Maksudnya, hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan. Dan yang terakhir, wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh kias. Artinya, tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. Selanjutnya, ada syarat-syarat orang yang berwakaf. Syarat-syarat orang yang berwakaf ada 2, yaitu al-wakif dan al-mauquf. Al-wakif, yang pertama, orang yang berwakaf ini harus merdeka. Kedua, harta itu milik sempurna atau hak penuh dari orang yang berwakaf.
Tiga, orang tersebut harus yang berakal dan balik. Dan yang keempat, orang yang mewakafkan hartanya harus cerdas. Sedangkan al-mauquf yang pertama harus bernilai harta menurut syara dan merupakan benda tidak bergerak. Kedua, jelas barangnya. Dan yang ketiga, milik sah wakif ketika berlangsung akad harta yang dimiliki tidak ada keterkaitan dengan hak orang lain pada harta itu. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Penerima wakaf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penerima wakaf orang tertentu, bisa satu atau dua dan banyak orang. Apabila penerima wakaf itu orang tertentu, maka mereka haruslah orang yang cakap untuk menerima hak. Kedua, penerima wakaf orang tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid, dan sekolah disyaratkan pertama, harus jelas penerima dan sasarannya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, tidak terputus dengan penerima wakaf. Apabila penerima wakaf wafat, habis atau hancur seperti sekolah, masjid rusak dan hancur, fakir miskin tidak ada lagi, sedangkan status wakaf tidak jelas untuk selamanya. Maka wakafnya tidak sah, karena menurut mereka wakaf itu harus bersifat selamanya tidak terputus. Sigoh atau akad wakaf. Kesepakatan tertulis antara pemberi wakaf dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syarat yang terkait dengan sigoh terdiri dari bersifat selamanya. Kedua, lafal wakaf tidak terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Ketiga, wakaf tidak dibarengi dengan syarat yang membatalkan dalam hal ini syarat yang bertentangan dengan tabiat wakaf itu sendiri. Keempat, mengikat. Dan yang terakhir, harus dijelaskan dalam akad siapa penerima harta wakaf itu. Ya, Sekian dari cukup kelompok. sekian. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.